Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa dan pendengar yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kepedulian sosial, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama mukmin. Setelah kita menjadi hamba yang beriman, tidak cukup hablum minallah, akan tetapi jangan sampai kita mengabaikan hablum minan nas. Orang yang peduli terhadap sesama adalah amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas linnas. Wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yakdi lahu dainan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang bermanfaat untuk sesama manusia. Kemudian hadis ini ditafsirkan oleh ulama pertama bil mali, harta. Harta merupakan amanah. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan untuk membangun agama Allah. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kita punya uang 10 juta di rumah. Pada hakikatnya itu bukan harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan untuk membangun agama Allah. Kita infakkan untuk membangun masjid. Kita infakkan harta kita untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Orang yang pergi menuntut ilmu agama, itulah harta kita yang sebenarnya yang disebut dengan sedekahun jariyah, sedekah yang selalu dimanfaatkan orang dan pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah tiada. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti satu buah biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai 100 buah. Jadi mereka yang bersedekah membangun agama Allah, membantu fakir miskin, akan mendapatkan 700 pahala. Masya Allah, betapa pemurahnya Allah kepada hambanya yang dermawan. Orang yang menginfakkan hartanya adalah mereka yang syukur nikmat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, in merupakan insyarat. Kalau Allah menggunakan insyarat, maka dibutuhkan jawabu syartin. Syaratnya adalah syukur nikmat. Diberikan harta oleh Allah, kita sadar bahwa harta merupakan amanah. Sehingga kita berusaha untuk membantu sesama yang membutuhkan. Orang yang pergi menuntut ilmu agama, orang yang belajar di pondok pesantren, mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan, mereka yang diberikan harta, kemudian kita infakkan harta kita, itulah harta kita yang sebenarnya
dan tidak akan pernah sia-sia. Mereka adalah orang-orang yang syukur atas segala nikmat. Maka yang menjadi jawabu syartin la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tidak ada sejarah di dunia ini orang yang banyak bersedekah akan jatuh miskin. Ia sadar bahwa hartanya merupakan titipan, hartanya akan dipertanggungjawabkan. Sehingga ia manfaatkan harta dengan sebaik-baiknya untuk membantu sesama manusia. Janji Allah, la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Di dunia, hartanya akan bertambah. Ia tidak akan jatuh miskin. Karena ini merupakan janji Allah. La azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Wala in kafartum, apabila kalian kufur. Allah memberikan nikmat harta. Kemudian kita bakhil terhadap harta. Tiap hari, tiap malam kita bekerja hanya untuk kepentingan diri dan keluarga. Tidak sadar bahwa di luar sana banyak manusia yang membutuhkan, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infakkan hartamu, karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan untuk membangun agama Allah. Kemudian yang kedua, bil maqal, perkataan. Di akhir surat Al-As, watawasaw bil haq watawasaw bis sabri. Saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat tentang kesabaran. Siapapun manusia yang mengingatkan saudaranya untuk taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian. Bukankah Allah mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Salah satunya yang tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian, ia senantiasa berwasiat tentang kebenaran. Ia ingatkan saudaranya, mari kita sholat. Mari kita laksanakan kewajiban. Kemudian yang terakhir, ia senantiasa mengingatkan saudaranya agar sabar atas segala ujian yang diberikan Allah. Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada saudaraku yang sabar. Mereka yang sabar atas segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kerugian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman sebenar-benarnya iman, kemudian sadar bahwa kita sebagai manusia harus bermanfaat untuk sesama manusia. Itulah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.